Seorang pria kaya tiba-tiba melihat wanita mabuk di seberang, yang sangat mirip dengan gadis kecil yang menyelamatkannya waktu kecil. Tak disangka wanita itu baru saja pergi ke kamar mandi. Sepupunya memanfaatkan kesempatan ini untuk meracuni minumannya, dan mengatur seorang pria mesum untuk masuk. Mu Wanzi yang kembali terus mabuk, mengingat kecelakaan mobil orang tuanya, dan bibi yang mengambil alih harta mereka dan merawat dia dan saudaranya. Tidak hanya memindahkan harta keluarga Mu ke nama keluarga Liang mereka, tetapi juga mengancam dengan biaya pengobatan adiknya, memaksanya untuk menikah dengan pria tua keluarga Huo. Di hatinya penuh dengan kesedihan, tanpa mengetahui pria mesum di sampingnya sedang menunggu kesempatan. Huo Shijue masih saja mengawasi dengan dingin. Kemudian saat pria mesum itu bertindak, akhirnya dia tidak tahan lagi dan turun tangan menyelamatkan. Namun baru saja mengusir pria mesum itu, Mu Wanzi langsung berkata, "Laki-laki tidak ada yang baik. Kamu mabuk? Rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang." "Tidak. Saya tidak akan kembali. Mereka memaksa saya menikah dengan pria tua dari keluarga Huo itu." "Tidak akan kembali. Ternyata kamu adalah orang yang keluarga Liang ingin saya nikahi. Bisa lebih manusiawi tidak? Kenapa tidak kamu coba sendiri?" Mu Wanzi kehilangan kesuciannya tanpa alasan. Dia sudah sangat marah. Tidak disangka setelah pulang ke rumah, melihat lagi pertunjukan luar biasa dari sepupu perempuan dan pacarnya. Terpikir harus menggantikan sepupu perempuan menikahi pria tua di keluarga Guo. Sekarang bahkan pacar pun harus diserahkan. Mu Wanzi merasa dirinya sangat tidak berguna. Namun tidak menyangka Liang Cuxia malah mengejeknya dengan sinis. Marah sampai memberi Liang Cuxia tamparan, memperingatkan bahwa jika tetap sombong, tidak ada yang akan menggantikannya menikah. Akhirnya dia melampiaskan sedikit kekesalan. Namun dia tidak tahu bahwa Huo Shijue juga sedang merencanakan sesuatu. Huo Shijue menyelidiki dia dan Liang Cuxia. Memikirkan dengan kekuasaan Huo Shijue, keluarga Liang berani memainkan trik pengantin pengganti dengannya. Dia memutuskan untuk membuat keluarga ini saling menggigit. Kemudian, sehari sebelum Mu Wanzi menikah sebagai pengganti, dia bersiap-siap sesuai dengan citra legendaris. Mereka mengatur seorang pria tua dan jelek untuk menggantikannya menikah, sebagai pembalasan untuk keluarga Liang yang memainkan permainan pertukaran. Namun pada malam itu, dia menerima telepon dari bawahannya, mengatakan bahwa gadis yang menyelamatkannya saat kecil yang sedang dia cari, sangat mungkin adalah Mu Wanzi. Maka dia mengubah rencananya. Kemudian pada hari pernikahan besar ini, Tuan Huo datang. "Maaf saya terlambat. Pak Huo, untung saja kita tidak ada di rumah. Ini sangat menjijikkan. Istrimu pasti sudah tidak sabar." "Tuan Huo Shijue, apakah Anda bersedia menikahi Nona Mu Wanzi? Dalam keadaan apapun, sehat atau sakit? Apakah kamu bersedia mencintai dan merawatnya dalam keadaan kaya maupun miskin?" "Bersedia. Tentu saja bersedia. Nona Mu Wanzi, apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Huo Shijue? Dalam keadaan baik maupun buruk bersedia tetap bersamanya, tidak pernah berpisah." "Nona Mu Wanzi, adik, Tuan Huo punya kekayaan besar dan tampan. Setelah ini kau bersama Tuan Huo. Kau harus membantu dia mengembangkan keluarga dengan baik. Iya, kau harus menjadi istri yang baik dan ibu yang bijaksana. Jangan menentang Tuan Huo dan lahirkan beberapa anak laki-laki. Seorang ibu berharga karena anak-anaknya. Adik, apa yang kau ragu-ragukan? Kau tidak merasa Tuan Huo tidak pantas untukmu, kan, Nona Mu Wanzi?" "Ah, Tianna Wanzi. Kamu benar-benar bermain begitu liar secara diam-diam. Astaga, kehidupan pribadinya di sini begitu kacau. Kamu tidak bisa menjelang hari pernikahan, mendua di belakang Tuan Huo dengan pria lain. Mu Wanzi, wanita rendah seperti kamu ini benar-benar tidak menghargai diri sendiri. Cepatlah berlutut dan minta maaf kepada Tuan Huo. Minta dia memaafkanmu." "Aku tidak. Tuan Huo, adikku sudah menikah denganmu. Wanita seperti dia, bagaimanapun kamu memperlakukannya, keluarga kami tidak punya pendapat." "Ini terlalu mengejutkan. Tidak perlu mencari lagi. Aku adalah pria di foto itu. Aku adalah Huo Shijue yang sebenarnya." "Tuan Huo, Anda membiarkan pria tampan ini berpura-pura menjadi Anda.
Anda adalah Huo Shijue. Lalu aku siapa? Aku Huo Shijue. Bawa kembali semua hadiah pernikahan ini hanya untuk meminang calon istriku, Mu Wanzi. Kirimkan lamaran ulang. Keamanan, cepat kemari. Tangkap pria yang mengganggu ini untukku. Menyamar sebagai kepala keluarga Huo. Aku pikir dia tidak ingin tinggal di ibu kota lagi. Aku bilang, orang seperti kamu bagaimana mungkin menjadi kepala keluarga Huo? Lalu dari mana datangnya barang-barang ini? Palsu? Liang Cuxia, jangan terlalu berlebihan. Surat pemindahan anak perusahaan keluarga Huo. Sertifikat tanah villa. Hak milik tanah di barat kota, kan? Sekarang semuanya sudah tidak ada. Cepat cetak lagi beberapa yang palsu di toko cetak. Nona Liang, kamu baru saja menghancurkan semua harta. Aku akan mengirimkan surat pengacara. Bersiaplah untuk mengganti rugi dengan harga asli. Haha, benar-benar lucu sekali. Sekumpulan barang palsu masih berani meminta kompensasi dari keluarga Liang kami. Cepat buang dia keluar. Kamu anak muda, jangan rusak pernikahanku. Wang Gui meminta kamu bermain dalam adegan. Kamu benar-benar lupa identitasmu sendiri. Kamu, bagaimana kamu tahu namaku? Anjing yang saya pekerjakan. Sekarang bahkan tidak mengenali tuannya. Tuan Huo, ini kesalahan saya. Saya salah. Saya juga tidak tahu Anda adalah Huo Shijue. Saya akan pergi. Saya segera pergi. Tuan Huo, Anda mau kemana? Hei, kenapa Anda menarik saya? Kalau mau mati, mati sendiri. Aku dibayar untuk berakting. Bukankah itu Huo Shijue? Kenapa dia pergi? Apakah yang di panggung ini adalah yang asli? Terima kasih kepada tamu yang telah datang jauh-jauh untuk menghadiri pernikahanku. Kamu benar-benar Huo Shijue. Keluarga Liang berkhianat, menukar pengantin wanita. Saya, Huo Shijue, dengan ini mengumumkan, mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Liang. Tidak perlu. Pengantin yang kalian pilih. Saya sangat puas. Tuan muda. Nyonya, selamat datang kembali ke rumah. Ibu saya memindahkan semua barang dari bagasi ke kamar saya. Salam Nyonya muda. Iya. Kudengar keluarga Liang mengganti pengantin wanita secara mendadak. Dia wanita tanpa latar belakang atau status keluarga. Tak disangka tuan muda benar-benar membawanya kembali. Angkat kepala, kamu adalah nyonya rumah di sini. Mu Wanzi menikah denganku. Hal semacam ini akan terus terjadi. Apakah kamu akan terus menundukkan kepala? Aku akan menjadi nyonya Huo yang baik. Mulai sekarang selain aku, rumah ini sepenuhnya dipimpin oleh nyonya muda. Mengerti? Mengerti. Tadi malam tidak menemukan kalung kupu-kupu pada Mu Wanzi, tapi aku merasa dia sangat familiar. Mu Wanzi, apakah kamu benar-benar gadis kecil itu? Kamu jangan mengecewakan saya. Kenapa mengintip dengan diam-diam? Saya tidak mengintip. Saya melihat dengan terang-terangan. Wajah Tuan Huo sangat berharga, tidak boleh dilihat. Jadi, Nyonya Huo sangat mengagumi saya. Penampilanmu hari ini berbeda dari biasanya. Tuan Huo sudah menemukan penggantinya. Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Aku sudah mempertimbangkan dengan hati-hati. Aku akan membantu menjatuhkan keluarga Liang. Tapi semua aset keluargamu, aku, Huo Shijue, menginginkan sebagian saham. Asalkan kamu bisa membantuku merebut kembali keluargamu, aku bisa menyetujui semua itu. Kerjasama mereka berdua langsung cocok. Huo Shijue memutuskan untuk membantu istrinya merebut kembali harta keluarga sebagai langkah pertama. Yaitu pertama membawanya ke sebuah lelang. Saya butuh kamu sebagai pasangan saya. Ya, lelang properti. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan di sana? Bukankah kamu ingin merebut kembali grup Sengtian dari tangan keluarga Liang? Tentu saja aku mau. Aku ingin sekali. Apa rencanamu? Ada sedikit masalah dengan tanah di barat kota. Aku memanfaatkan situasi untuk membuat sedikit jebakan bagi mereka. Lelang malam ini. Ini adalah adegan pertama.
Kau adalah pemeran utama dalam adegan ini. Kamu tidak datang, aku tidak bisa tampil. HMPH, mengurus masalah Gu Yangsu dan Liang Chuxia. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Huo Shijue, untung saja aku tidak menyinggungmu. Apa kamu berbicara dengan suamimu seperti itu? Nyonya Huo, sepertinya cara kamu sekarang tidak tepat. Kamu mungkin belum bisa masuk ke acara lelang, lalu diusir orang. Bukankah aku sudah cukup baik seperti ini, cantik dan menawan? Siapkan Nyonya Huo dengan baik. Aku ingin dia berubah total dari ujung rambut hingga ujung kaki. Adegan selanjutnya lebih menarik. Klik kiri bawah untuk menonton seluruh episode. Malam ini, ada lelang yang sangat penting. Aku butuh kamu sebagai pasangan wanitaku untuk menghadiri. Iya, itu adalah lelang tanah. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun. Pergi bisa ngapain? Bukankah kamu ingin grup Sengtian milik orang tuamu diambil kembali dari tangan keluarga ibumu? Tentu saja aku mau. Aku ingin sekali. Bahkan dalam mimpi. Apa rencanamu? Ada masalah dengan tanah di sebelah barat kota. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat jebakan kecil bagi mereka. Lelang malam ini hanya babak pertama. Kamu adalah pemeran utama. Kalau kamu tidak datang, aku tidak bisa menjalankan pertunjukan ini. HMPH, menghadapi Gu Yangsu dan Liang Chuxia di panggung. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Untung tidak menyinggung kamu. Apa ada yang berbicara seperti ini dengan suaminya? Nyonya Huo, sepertinya yang kamu lakukan sekarang kurang tepat. Takutnya belum masuk pintu lelang, sudah diusir keluar. Apa aku tidak terlihat baik seperti ini? Cantik menawan. Buatlah Nyonya Huo rapi. Saya ingin dia dari kepala hingga kaki. Berubah total. Nyonya, maafkan saya. Tuan baik sekali. Seperti ini, baru cocok menjadi pasanganku. Tuan Gu, kamu juga datang. Nona Liang, gaun yang kamu kenakan ini, apakah dari Ye Family? Kabarnya di seluruh ibu kota hanya ada satu ini. Benar-benar cantik, hanya sebuah rok. Yansu mendengar aku suka, lalu membelikannya untukku. Bukan hanya sebuah rok, bahkan seluruh koleksi Ye. Asalkan dia suka, aku akan membelikannya untuknya. Tuan Gu, Anda sudah dengar, acara utama lelang kali ini adalah tanah di barat kota. Kali ini saya pasti harus mendapatkannya. Saya membawa semua uang tunai dari rumah. Jadi jangan ada yang bersaing dengan saya. Pasti dapat. Maaf semuanya. Tanah di sisi barat kota ini. Keluarga Gu kami pasti akan mendapatkannya. Keluarga Gu kalian. Apaan lagi itu? Ternyata itu Huo Shijue. Dia juga datang. Tunggu. Pakaian yang dipakai oleh Nyonya Huo. Kenapa sama dengan yang dipakai oleh Nona Liang? Kucur dari Ye. Bukankah hanya ada satu di ibu kota? Apa yang terjadi? Rok ini sebenarnya asli atau palsu? Saya baru saja membanggakannya. Kamu jangan bikin malu aku. Tentu saja benar. Mu Wanzi, kita berdua sudah berakhir. Kamu masih terus mengejarku sampai ke tempat lelang. Sungguh tak tahu malu. Gu Yangsu, kamu terlalu narsis. Aku datang bersama suamiku. Apa urusanmu? Jangan kira karena pakaianmu mirip dengan Chuxia, aku akan memperhatikanmu dua kali. Sepupu, meskipun pakaianmu terlihat mewah di luar, tapi tetap palsu. Pada akhirnya tetap saja palsu. Tidak mungkin. Nih,